yang jadi tolak ukur itu ketika sebelum nikah dia itu cantik, tapi setelah nikah itu tambah cantik atau tambah jelek itu parameternya ya. Iya, Jadi kadang ada yang pas perawan tuh jadi kalau di kampung tuh kembang desa kembang gitu. desa, Terus udah udah nikah jadi kembang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Thank you banget buat lo semua yang masih stay di channel gue, masih warawiri di channel gue buat lihat video di channel gue. Mungkin ada video-video gue yang bisa bermanfaat buat lo, atau mungkin yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lo. Silakan. cari Iya, gitulah openingnya, buru-buru gue kali. Video gue kali ini gue ditemenin bareng istri gue yang sangat gue cintai. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas seputar pengen gak sih punya istri tuh cantik, atau mungkin yang tadinya cantik jadi gak cantik setelah nikah. Nah, di video gue kali ini gue akan bahas cantik itu butuh modal gak sih? Nah, butuh banget. betul banget. Oke, tetap di video gue ya. Oke, menurut tuh Neng, emang perempuan itu tuh setelah nikah atau sebelum nikah, yang mana yang harus kelihatan lebih cantik menurut lu, Neng? Ya sebelum nikah juga harus cantik, setelah nikah juga harus cantik kalau menurut gue. Tapi kadang yang jadi tolak ukur itu ketika sebelum nikah dia itu cantik, tapi setelah nikah itu tambah cantik atau tambah jelek itu parameternya ya. Iya, Jadi kadang ada yang pas perawan tuh jadi kalau di kampung tuh kembang desa Kembang gitu. desa. Terus udah nikah jadi kembang tahu. Gini. yang udah nikah kan biasanya agak-agak beda tuh Iya, badannya. iya. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Biasa orang kan ngelihat gini ya. Biasanya yang tadi sebelum nikah itu kurang cantik mungkin ya. Tapi setelah nikah itu jadi cantik gitu kan. Kalau itu faktornya beda lagi. Nah. Faktor dapat suami yang beruntung. Oh, itu yang beruntung. Kayak Biasanya kan kehidupannya lebih bahagia, Lebih bahagia. mungkin bisa jadi. Karena Suaminya juga ngerti. Karena cantik tuh menurut gue ya butuh modal. ya butuh modal. Berarti emang selain apa namanya kehidupan dalam rumah tangganya bahagia itu kan berarti ada faktor lain ya. Modal itu sendiri kan gitu. Modal Perawatan segala macam. sama yang penting di dalam rumah tangga juga nggak apa namanya nggak berantem mulu, pasti mukanya beda, auranya tuh beda gitu ya. Berarti gini dong, gua nih misalkan gua terlahir kurang cantik ya, tapi setelah gua menikah gua bisa dong gua cantik gitu kan, selama gua ibarat kata ya suami gua mendukung dan duit buat perawatan itu memang disediakan gitu kan. pasti bisa Ya. bisa banget kalau kayak gitu. Soalnya teman gue juga ada dulu pas sebelum nikah tuh nggak banget gitu, terus udah nikah modis banget, terus beda banget penampilannya. Jadi lebih cantik. Jadi yang itu mah ibarat kata beruntung ya. Berarti yang nggak beruntung itu yang waktu gadisnya cantik tapi setelah menikah jadi biasa aja. Ada yang lebih tambah kusem ya, ada juga yang kusem. kayak gitu. Iya, biasanya kan jadi perempuan itu nggak ngerawat ya. Mungkin dia udah sibuk sama anak, udah capek sama rumah tangga, kerjaan kan biasanya kalau udah nikah kan kerjaan numpuknya di perempuan semua. Kadang si cowok cuma cari duit doang, bantuin istrinya enggak. Nah itu bikin istrinya jadi mukanya lecek. Berarti lecek kayak 2000-an gitu ya, 2000-an lecek. Kayak koran kalau diginin lecek banget. Tapi sebenarnya perempuan itu apa namanya, dia seneng gak sih Neng ngerawat badan gitu? Seneng kalau ada duitnya, pasti seneng banget. Mana ada sih perempuan yang nolak buat ke salon. Ada juga sih mungkin yang sebagian. Ya apa adanya, gue udah nikah gitu kan, ya bodo amat lah gitu. Tapi memang enggak, maksud gue gini loh. Tapi memang perempuan itu setelah nikah memang dia harus tetap cantik apa gimana Neng?
ya tetap cantik walaupun kadang nggak ada duit, tapi tetap harus pintar-pintar kita aja sebagai perempuan. Biasanya kan kayak yang perawatan alami kayak gitu-gitu, terus banyakin senyum katanya kan. Oh, banyakin senyum. Bener nggak sih katanya kayak gitu? Gue nggak tahu. Lu kayaknya jarang senyum ya. Gue kayaknya udah tiap hari ketemu orang senyum mulu, tapi ya mungkin ya udah gue udah terlahir begini, makanya gue nih ya gue syukurin aja kan apa yang ada di diri gue gitu. Kalau gue sih gitu. Berarti emang harus tetap dia merawat diri gitu ya Neng ya. Merawat diri Ya. sama terus mungkin rumah tangganya juga bahagia walaupun nggak ada duit, bisa jadi dia tetap cantik. Gitu. Kan kadang aura perempuan tuh udah nikah sama belum nikah suka beda ya. Suka beda. Suka kayak katanya aura pas dianya pas belum nikah katanya cakep gitu ya, cantik, terus pas udah nikah berubah gitu katanya. Dia auranya diambil suaminya. Ada juga yang kayak gitu mitosnya. Kalau gue kayaknya gue yang diambil kayaknya gitu. Kalau gue kayaknya diambil gitu kan. Aura gue. Diambil tukang berenang. Oh ya, tapi memang kan sebelum kita nikah gitu kan, kita kan punya kualifikasi nih, punya standar. Gue pengen punya istri atau cewek kayak gini gitu. Nah, waktu kita mungkin ya waktu pas kita pacaran mungkin kita cakep gitu kan, tapi kan setelah rumah tangga kan kita nggak pernah tahu perjalanan rumah tangga orang. Kadang tahun pertama, 5 tahun pertama, atau 10 tahun pertama mungkin gitu kan, itu banyak cobaan-cobaan yang mungkin di situ jadi bikin kita tuh nggak, ya udahlah, gua udah begini aja lah gitu kan. Apalagi cobaan ekonomi ya kan, itu berasa banget gitu loh. Itu yang langsung bikin istrinya stres ya biasanya. Rambutnya acak-acakan. Tapi kan ada nih perempuan yang ya udah nerima, gue udah nikah mau ngapain sih gitu kan, ada kayak gitu Neng. Iya, ada juga yang kayak gitu. Mungkin yang karena memang dasarnya nggak senang dandan, terus yang si suaminya juga nggak nuntut dia buat tampil cantik gitu. Ada tuntutan dari suami juga ya kayak gitu. Yang gue tahu sih ya begitu, banyak yang teman gue ya kayak gitu rata-rata yang biasa aja gitu. Iya. Kadang kan ada yang lakinya udah nggak usah dandan gitu aja udah cantik gitu. Oh gitu. Ya kayak ya nggak usah diomongin lagi. Kayak gini nih gitu. Nggak jelas. Kan nggak dandan juga tuh. Ini pede amat lo, emang gue bilang lu cantik. Jadi gini nih, apa namanya? Misalkan nggak ada tuntutan nih dari laki-laki, lu harus cantik. Tapi perempuan tuh tetap harus tampil cantik gitu. Iya. Luar dalam gitu. Katanya perempuan itu lebih biasanya kalau misal ini lebih kayak apalagi kalau udah anaknya sekolah tuh biasanya saingan tuh di sekolah. Nah itu ada juga yang kayak gitu, yang menor-menoran gitu. Tapi untungnya gue enggak ya. Jadi enggak menor-menoran. Jadi kita tuh dandan tuh saingan untuk kita disenengin suami atau kita saingan untuk orang lain gitu loh. Kebanyakan kan rata-rata perempuan kan dandan untuk orang lain loh. Sebagian perempuan dandan buat orang lain. Kalau sebagian lagi ya ada juga yang pasti buat suaminya. Kalau yang jalan sama pacarnya. Tapi ada ya yang di luar kucel gitu kan, bodo amat tampilan gue di luar, tapi di dalam cantik, dirawat. Kelihatan enak. Tapi menurut gue jarang kali kayak gitu ya. Tapi biasanya mah lebih seneng di luar kelihatan wah gitu kan. Iya, kebanyakan kayak gitu. Pas di dalam mah di dalam bodo amat. Bawa ketek, bawa mulut, bawa apa. Di dalam mah nggak peduliin biasanya. Yang penting di luar dia pakai inilah itu lagi, dan di dalam acak-acakan. Tapi memang perempuan seperti itu ya, udah nikah pasti kan ada saingan-saingan gitu ya, biar kelihatan lebih cantik gitu. Biasanya gitu. Apalagi kalau udah pokoknya kalau anak-anak tuh biasanya anak-anak TK, mulai TK tuh biasanya kan mulai pada yang tadinya nggak dandan, ada juga yang kebawa sama lingkungan, jadi suka dandan. Terus yang tadinya mungkin nggak mendok dandannya jadi agak mendok. Tapi makanya dari situ si suaminya kadang harus
dananya harus ini lagi, harus lebih kenceng. Jadi ada dana buat anak sekolah, dana buat make up istri nganterin sekolah. Ya kalau kayak gitu mendingan anak dianterin sama tukang beca dong. Kan ada anggarannya juga, anggaran tukang beca Bang. Daripada harus saingan gitu kan. Tapi memang kita istri mau kelihatan cantik itu memang perlu harus dimodalin gitu Neng ya. Pastilah butuh modal. Nggak bisa gitu. Kita nggak dimodalin. Paling pinter-pinter istri apa gimana gitu ya. Buat Pinter-pinter. Kalau anggaran kalau misalnya nggak dimodalin suami berarti dari uang belanja. Biasanya si istri nyisihin sedikit-sedikit gitu buat beli make up inilah itulah gitu. Cuma ada juga kan yang suaminya udah sono lu ke salon gitu. Cuma laki gue sih nggak pernah kayak gitu. Dia ngurang-ngurangin Biar dia langsung ngasih gue nih, udah sono ke salon gitu, langsung ngasih anggaran maksudnya. Mudah-mudahan ya dari video ini. jadi sadar. Dia nggak bersyukur atas apa yang selama ini gue kasih ke dia gitu. Ya maklum lah perempuan kayak gitu ya kan. Dia ngerasa ya perempuan Ngasih udah umum anggaran- lah, ngasih anggaran ngerasa make up bener gitu. sendiri gitu kan. Jadi buat suami-suami laki-laki yang lu di luar sana gitu kan, kalau lu mau nuntut istri lu tetap cantik setelah menikah, ya balik lagi harus modalin ya bagaimana kitanya Neng ya. Modalin sama tergantung kitanya juga sih, si istrinya pintar-pintar istrinya juga. Kadang kan ada yang apa, emang dianya juga males, udah dikasih anggaran sama suaminya tapi males. Ada juga yang kayak gitu kan. Iya, tapi gimana nih Neng, misalkan si suami tuh menuntut lu tampil dong kelihatan wah kayak dikit apa gimana dikit, tapi si istrinya nggak bisa tuh gimana? Kalau gue sih kalau suaminya nyuruh ya udah gue mau aja, tapi kalau si istrinya nggak bisa tampil cantik gitu, Iya, tapi memang dia biasa aja orangnya gitu kan, itu gimana menurut lo? ya suaminya harus nerima aja berarti ya. Kadang kan yang saling nuntut gitu kan ada nih jadi alasan suami gitu kan di Buat luar sana selingkuh gitu. buat selingkuh misalkan kayaknya gue di rumah bentak Bini, banget ya kan, bentak bini, banget ngeliat bini gua, gue iya. pakai dasar mulu Dasar gitu, mulu. terus rambut Acak-acak, acak-acakan, iya. kalau nggak bau asem Bau lah asem. apa. Mandi. Padahal itu alasan suami aja ya buat selingkuh ya. Ya, tapi kan lu gimana deh, lu dalam satu atap selama mungkin lu hidup bersama, lu ada di kondisi itu kan jenuh juga Neng gitu loh. Kita sebagai laki-laki ya kan wajar kalau kita di luar tuh, wajar nggak sih menurut lu gitu, kita di luar tuh wah ini agak bening nih dibanding-bandingin sama istri di rumah, ya bening di luar nih, itu gimana, kan jadi alasan juga kayak gitu. Iya sih wajar, cuma kan ya tergantung, balik lagi tergantung suaminya. Berarti si suami itu nggak bisa nuntut lebih ya, misalkan pengen punya istri yang cakep gitu kan dibanding-bandingin dengan tetangga atau mungkin orang lain di luar, tapi Kadang- kita juga nggak ngasih anggaran Iya, gitu. nah itu yang bahaya. Iya. Udah nggak ngasih anggaran kan, terus nuntut si istrinya buat tampil cantik lah, Iya. terus pengen modis lah, dikirain tampil cantik nggak pakai duit apa, beli make up pakai apa kalau bukan pakai duit, pakai daun, pakai daun bang. Jadi Neng, dandan yang cakep dong kayak si ini gitu. Emang lu ngasih lipstiknya kayak dibeliin lipstiknya kayak yang tetangga gitu kan, kadang biasanya lihat tetangga dikit bening gitu ya, si laki-laki suka kegoda gitu liatnya, ih modis banget tuh cewek gitu pasti, padahal bininya kalau gue udah tampil modis, cuma kadang ngelihat bening dikit suka kegoda. ya gitulah, namanya juga manusia, jadi setiap ngelihat itu kan ya nggak pernah sempurna lah gitu, apa yang pasti selalu dibandingkan gitu. Sama aja kayak istri juga kan, ngelihat di luar sama ngelihat suami itu kan pasti dibanding-bandingin. Misalkan suami yang laki-laki di luar lebih rajin lah, gitu. lebih inilah, pasti dibandingin dengan kekurangannya gitu. Udah wajar lah kayak gitu mah. Tapi ya balik lagi ya, jadi kita sebagai laki-laki jangan nuntut lebih lah ke istri. Kalau lu aja nggak ngasih anggaran buat Itu bini lu jadi poin cantik yang gitu. paling pertama, jangan nuntut lebih. Iya. Kalau nggak bisa ngasih anggaran buat make up, buat apa, ya pokoknya buat kecantikan istri lah gitu, perawatan istri. Terus jangan cuma nuntut, jangan cuma nuntut si istrinya doang. Kadang ada juga suaminya yang kucel gitu. Itu gimana tuh? Ya, Kan bentak juga bininya di rumah. ya paling nggak saling ngingetin lah gitu loh.
ya maksudnya nih lu istri- sebagai laki-laki Hmm. kan kadang lu kan pakainya di rumah kan kolor, kadang kan kalau ngeliat begitu terus kan bosen. Iya. Paling gue sih ngajak jalan-jalan aja gitu biar dia Biar nggak fresh diomelin lagi. ya. Biar nggak ribut. Ya jadi ya itu tadi Neng ya, kita tuh laki-laki ya seringnya kita kan laki-laki nuntut aja ya, pengennya Iya, istri cantik gitu seringnya kan. nuntut. Padahal kita nggak ibarat kata tuh nggak ngasih anggarannya gitu kan. Kan cantik itu mahal kan, orang-orang bilang. Cantik tuh mahal, berarti cantik itu nggak cuman rumah tangganya bahagia gitu ya. Ada juga yang dari situ rumah tangganya adem ayem gitu, bahagia. Jadi auranya juga dia tetap di mukanya juga tetap enak gitu, tetap cantik. Tapi misalkan nih caranya nih Neng ya, misalkan lu mau cantik sebagai istri, mau tampil cantik, tapi memang suami ya apalagi musim kayak gini kan, nggak ngasih anggaran, lebih baik gue buat belanja deh, buat makan gitu kan, lagi pandemi kayak gini, tapi lu pengen tampil cantik gimana? Lu punya tips nggak? Tipsnya Gimana lu sebagai perempuan kira-kira punya gue kayak gini ibarat kata tuh gue nggak mau mikir yang macam-macam biar pikiran gue tuh tetap fresh, muka gue tetap fresh gitu kan, jadi tampil cantik dari luar dan dalam gitu. Kalau menurut gue sih ya, kalau misalnya anggarannya nggak ada ya tapi si istri tuh pengen tetap tampil cantik ya, paling kita si istri tuh dari sisi apa namanya pola kehidupannya kali ya, misalkan tidur nggak terlalu malam, itu maksudnya mungkin ya. manajemen stresnya gitu kan di apa kita bisa manage gitu diatur, kan, ya, diatur, jangan apa dikit-dikit, apalagi era pandemi kayak gini kan, dikit-dikit ribut masalah ekonomi gitu kan, pasti jadi alah udah biasanya kan kalau perempuan udah marah-marah ngomel-ngomel udah mungkin udah males kali dandan ya. Pokoknya kalau misalnya buat yang kayak gue nih lagi bokeh nih, jujur amat sih, jujur amat apa? Nggak perlu lah ke salon dulu kalau yang suaminya anggarannya emang nggak ada. Ya perawatan di rumah aja, kayak misalnya apa di sininya apa kantong matanya udah mulai kendor nih, kayak gue nih tidur malam mulu karena bikin vlog terus. Jadi ya kasih ini aja apa namanya, nah ini yang alami ya, biar nggak perlu ke salon. Jadi dikasih, kalau habis masak telur tuh kan ada putihnya di kulitnya tuh, dikasihin di sini aja nih, itu cara yang alami. Terus kedua jangan banyak stres. Terus apa ya, kalau bukannya kata orang tua kalau misalnya sering sholat wudu aura mukanya juga bersih, maksudnya cantik gitu, walaupun dia hitam kulitnya tapi kelihatannya enak dilihat gitu ya. Berarti dibasuh air wudu, sering ngebasuh air wudu gitu ya. Bukan dibasuh air wudu ya, sering sholat. Paling kalau lu bisa sholat malam gitu kalau kan, misalkan muka tuh terang banget gitu jadinya. Kalau misalkan cuma air wudu doang nggak sholat, jamaah aja. Ya mungkin gitu kan, kita mau jalan ya kan, mau beli make up susah gitu kan, apalagi zamannya kayak gini. Udahlah gue wudu aja lah, sering-sering wudu gitu kan, jadi kan mukanya juga kelihatan fresh gitu lah nih. Iya ya itu. Kan? Ya terserah. Selain itu apa lagi menurut lu? Ada lagi nggak? Apa lagi ya? Oh iya, jaga tidurnya. Kan tadi udah jaga tidur, udah ya? Jaga tidur, terus jaga stres, terus tadi tuh minum air putih yang banyak, terus makannya juga jangan gorengan mulu. Mulu. Gue nih gorengan mulu. Jadi mekar tuh hidungnya. Sama pipinya. Sama sih, gue juga gorengan mulu ke bawah. Terus jangan makan sayur, buah. Banyak makan sayur, makan buah, banyak. Terus apa lagi ya? Tadi. Olahraga kali ya, kalau gue sih males. Kadang-kadang aja. Iya, sebenarnya perempuan gak usah olahraga ya kan, nyuci, ngurus anak kerjaan segala rumah tangga macem kan udah gitu. berat biasanya. Tapi yang penting kan ikhlas, balik lagi loh. Oh iya itu, kalau ikhlas juga aura kita juga beda gitu. Tetap apa sih namanya? Karena kan kalau misalnya kita ngerjainnya marah-marah, nah mukanya juga beda, jadi kusem kan. Apalagi ketemu laki yang pulang nggak bawa duit. Iya.
pulang ke bawa duit tapi bawa martabak kan gimana? Lu juga makan juga akhirnya kan? Tambah gendut ya nggak apa-apa sih kalau bawa martabak, cuma kan kebanyakan lu kalau pulang nggak bawa duit. Bawa masalah doang. Pulang nggak bawa duit, bawa masalah, tapi bawa kabar gembira ya kan, Iya. kita syukuri Iya, akhirnya. ya udahlah, Ya paling syukuri itu aja. aja ya kan. Jadi hal-hal simpel aja yang bisa lo lakuin biar lu tuh biar tetap kelihatan cantik gitu kan, walaupun Iya. laki lu ya memang anggarannya lagi musim begini kan dibatasin gitu kan, tapi ya Bukan dibatasin, dihilangin dihilangkan anggaran. gitu. Dicoret. Jangan Coret. nggak usah pakai anggaran make up dulu ya gitu. Selama pandemi berarti setahun ya, hampir setahun ya. Hampir setahun ya, itulah ya, kita sebagai suami atau sebagai istri kan udah rumah tangga harus pinter-pinter ya kan, punya Terus trik-trik sendiri lah. Si suaminya juga kalau si istrinya juga kalau emang nggak dapet anggaran ya pintar-pintar gitu. Pinter-pinter istrinya. lah. Soalnya kan dari uang belanja disisihin. Jangan makan Terus- ayam terus ya kan, jangan beli terus ya, sekali-kali nggak apa-apa makan tempe, makan tahu. Jadi duitnya itu dipotong buat beli lipstik ya kan, buat beli apa namanya, pensil alis bang. Iya. Kan karena make up kan mahal biasanya. Jadi ya itu tadi Neng ya. Apalagi, Intinya kalau lu mau istri lu kelihatan cantik, tampil berbeda di depan orang lain atau di depan lu gitu kan, ya butuh modal ya kan. Paling enggak ya lu bisa menjaga suasana hati dalam rumah tangga. Jaga itu tadi. benar banget suasana hati itu. Suasana hati. Karena kan ritme hati kita tuh kadang-kadang Jadi, suka ritme jadi udah ritme kayak bahasa. Ya kita harus bisa pinter-pinter lah maintain gitu loh, manajemen stres kita. Ini kayak bahasa gue ribet amat sih kan. Ya paling nggak kita bisa suasana hati kita lah dijaga gitu kan, biar kelihatan tuh enak di luar di dalam gitu kan. Iya. Orang deketin kan, ih kayaknya nih pancaran mukanya tuh enak gitu kan, diajak ngobrol enak, itu udah kelihatan cantik menurut gua gitu kan. Nggak perlu harus muka lu pakai bedak tebel segala macem, tapi ketika kita ngobrol aja nggak enak ya. mulutnya bau ya kan, udah gimana kita mau punya ada gimana ya aura cantik kita tuh keluar ya nggak enak gitu kan. Tapi menurut gue ya itu kita pintar jaga diri, suasana hati gitu kan. Paling nggak ya jangan bau badan gitu kan, jangan bau mulut gitu ya, paling nggak belek dia. Kadang kita udah wah segala macem tapi belekan kan tetap aja jelek gitu. Jadi hal-hal simpel aja gitu kan, apalagi di era pandemi kayak gini gitu kan. Oke, buat lu yang buat lu suami yang atau laki-laki yang lu nuntut pengen istrinya terlihat cantik gitu kan, ya balik lagi seberapa banyak modal yang lu berikan gitu. Iya benar banget. Karena perempuan yang tadinya jelek bisa kelihatan kayak Nia Ramadhani juga bisa, asal lu punya ya gitu kan, asal Duitnya lu banyak. anggarin gitu. Kalau udah dianggarin mah perempuan pasti ya menurut gua. Iya, kalau misalnya ada anggaran kan, seneng banget Seneng pasti. banget. Cuma kan jarang banget kan Iya. si suami yang ngasih anggaran buat kecantikan itu jarang Iya. banget gua rasa. Tapi ada Ada ya. beberapa. Ya lu nggak nyebutin yang di sini gitu kan. Hah? Ditengok kayak gitu kan. karena lu nggak ada anggarannya, makanya nggak gua sebut. Nggak nengok juga lagi gua. Oke, gitu aja guys. Jadi Oh iya, taruh jangan apa sih namanya? Kalau mau cantik nggak perlu yang pakai merek-merek macem-macem, merek-merek mahal. Jangan apa namanya, foto yang diedit-edit. Oh, ya itu malu ya itu kan dunia maya Neng gitu. Kan kadang kita ketipu sama Oh, fotonya gitu. berarti- Ih, cantik banget nih, padahal nggak pas ketemu. Ada juga yang kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi Jadi ya cantiknya yang alami aja, natural gitu. Jadi bener-bener lu cantik bener gitu, tanpa harus edit-edit Iya. foto. Kan ada kan? iya iya. Foto-foto jahat gitu ya. Mm-mm. Yang kelihatan kita aslinya mah bagaimana, pas dipoto kelihatannya kayak gitulah gitu. Mendingan editnya yang lain, jangan edit foto. Ya, kayak gua kan gini kan, ya di kamera kelihatan Jelek. oke gitu kan, aslinya juga sebenarnya oke gitu kan. Sampai dia milih gua, dia ngejar gua gitu. Astagfirullahaladzim. Kaget gua dengernya. Oke guys, itu aja video dari gua. Thank you banget buat lo. Semoga ada manfaatnya, apa yang bisa diaplikasikan ya.
diaplikasikan yang terbaik gitu kan. Oke, thank you gitu aja. Semoga bisa menghibur. Iya, oke. Jangan Thank you. ribut ya. Iya, Dadah. bye.